Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Nawawi, mahasiswa pendidikan jarak jauh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan tujuan presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di bawah dosen pengampu Bapak Amin Mubarok MPDI. Dan judul presentasi kali ini adalah strategi dalam membangun jejaring networking dan kemitraan partnership dalam dunia pendidikan Islam. Untuk pertama, kita harus mengetahui pengertian dari jejaring dan kemitraan. Apa itu jejaring? Jejaring merupakan sebuah hubungan informal yang dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan memperluas koneksi dengan pihak yang lain. Jadi, jejaring itu merupakan sebuah hubungan informal yang terjadi antara suatu individu dengan individu yang lain atau antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jika dalam dunia umum, contohnya seperti orang-orang yang memiliki hubungan teman di media sosial seperti Facebook atau Instagram, maka di dunia pendidikan, jejaring itu dicontohkan sebagai hubungan seperti yang terjadi antara wali murid dan hubungan yang terjadi antara guru dengan wali murid dalam memberikan penilaian terhadap siswanya. Kemudian yang kedua adalah kemitraan. Kemitraan adalah sebuah hubungan kerja formal yang melibatkan kerjasama antara instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Jadi kemitraan itu adalah sebuah hubungan yang lebih formal daripada jejaring yang kita bahas sebelumnya. Kemitraan itu hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan kemitraan terjadi jika suatu perusahaan akan menimbulkan timbal balik keuntungan kepada pihak yang lain. Jika dalam pendidikan, maka kemitraan itu bisa kita contohkan sebagai hubungan antara pemerintah dengan instansi sekolah ataupun hubungan antara instansi sekolah yang satu dengan instansi sekolah yang lainnya dalam kerjasama untuk mengembangkan kurikulum atau metode pembelajaran yang efektif bagi siswa. Selanjutnya adalah strategi membangun jejaring dan kemitraan dalam pendidikan. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana strategi bisa membangun jejaring dan kemitraan yang baik antara suatu kelompok atau kemitraan yang satu dengan kemitraan yang lain atau antara individu dengan individu yang lain. Yang pertama adalah mempererat hubungan dengan mengetahui seluruh informasi kemitraan dan rekan kerja. Jadi kita harus mengetahui bagaimana rekan kerja kita itu dan segala informasinya agar kita bisa mengenali bagaimana cara dia bekerja sama dengan kita. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik untuk memperoleh informasi yang disampaikan. Jadi kita sebagai partner kerja atau sebagai orang yang memiliki teman kerja itu harus menjadi pendengar yang baik. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika kita menjadi seorang pendengar, kita akan mendapatkan informasi yang bermanfaat yang bisa kita gunakan dalam metode pembelajaran yang baik. Yang ketiga adalah fokus terhadap tujuan dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Jadi dalam sebuah kerjasama yang baik di antara kemitraan atau partnership atau jejaring, kita harus hanya fokus terhadap tujuan saja dan kita harus mengabaikan informasi yang tidak penting, misalnya perkumpulan-perkumpulan yang membahas yang tidak penting, maka kita harus meninggalkannya. Yang selanjutnya adalah menjadi anggota yang aktif dalam setiap kegiatan. Untuk membangun strategi jejaring dan kemitraan yang baik, kita harus menjadi anggota yang aktif dalam suatu organisasi. Kita tidak bisa hanya menjadi orang yang pasif atau hanya menjadi anggota-anggota yang tidak pernah hadir dalam sebuah pertemuan-pertemuan. Karena hal tersebut bisa mengurangi citra kita dan bisa mengurangi keinginan orang untuk bekerja sama dengan kita. Yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang luas. Jadi dalam jejaring dan kemitraan kita harus menjalin komunikasi yang luas untuk mendapatkan informasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang luas, informasi yang baik kita dapatkan yang banyak. Intinya ketika informasi yang kita dapatkan semakin banyak, maka memudahkan kita untuk membentuk sebuah metode yang baik.
Selanjutnya adalah peduli lingkungan. Jadi sebagai seorang partnership atau seorang yang berada dalam partnership kerja, kita harus memiliki peduli lingkungan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang profesional dan memiliki citra yang baik. Pembahasan kita selanjutnya adalah pentingnya menjalin jejaring dan kemitraan dalam pendidikan. Kita akan membahas bagaimana pentingnya menjalin jejaring dan kemitraan dalam pendidikan itu bisa berdampak baik bagi kita. Yang pertama adalah bisa melaksanakan kolaborasi kurikulum dengan kemitraan lain untuk meningkatkan peluang. Jadi ketika kita melaksanakan kolaborasi dengan sekolah yang lain, niscaya kita akan mendapatkan kurikulum yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan administrasi. Yang ketiga adalah memperkaya pengalaman dan modifikasi kurikulum. Dan yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah bisa memperkuat posisi instansi untuk mendapatkan keuntungan dari pemerintah. Ketika kita itu memiliki jejaring sosial yang luas, maka kita memudahkan bagi sekolah kita atau instansi kita untuk mendapatkan bantuan yang baik untuk pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.